Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati yaitu Kepala Sekolah kita Pak Nasro SPD MSI, dan yang saya hormati pula yaitu guru calon penggerak kita yaitu Pak Asep Supriyadi SPD SD, dan yang saya hormati pula yaitu guru-guru SDN Sukaketa 01 yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu macam nikmat, yang terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di acara pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini saya sebagai moderator akan menyebutkan susunan acara. Acara pertama yaitu pembukaan. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan acara yang ketiga yaitu sambutan dari calon guru penggerak. Dan acara yang keempat penutup atau doa. Dan acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara kita dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin, baiklah, hadirin silakan berdiri. Ibu dan Bapak silakan duduk. Dan acara yang ketiga yaitu sambutan dari guru calon penggerak angkatan 9 yaitu Pak Asep Supriyadi. Diskriminasi positif, budaya positif, tempat dan waktu saya persilakan. Ya, terima kasih Ibu Ratna selaku moderator. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Sukaketa 01 Pak Nasro SPD MSI. Yang saya hormati
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita sehingga kita berkumpul di ruangan yang megah ini. Selawat serta salam selalu terlibat curahkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat hingga yaumil qiyamah nanti. Baik Bapak Ibu, pada kali ini saya di sini ingin menyampaikan tentang materi saya yaitu tentang diseminasi budaya positif. Ya, sebelum saya menyampaikan diseminasi positif, saya mau pantun. Ya, kalau nanti saya ini biarkan ya. Pagi-pagi goreng nasi. Makanya jangan berisik. Saat ini saya mau presentasi. Semoga asik dan menarik. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan saya. Yang pertama, sebelum itu saya ucapkan salam dan bahagia. Ya, salam dan bahagia. Nah, di sini saya selaku calon guru penggerak di angkatan 9 yang membersamai saya, yaitu yang pertama Ibu Evita Wahyudriyani sebagai fasilitator saya. Nah, Ibu Evita ini berasal dari Kalimantan. Ya, jadi kita belajarnya sudah selama hampir 2 bulan yaitu secara daring dengan Ibu Evita. Yang kedua yaitu Bapak Muhammad Syarif Abdullah sebagai pengajar praktik ya, yang mendampingi saya melakukan kegiatan yang ada di program guru penggerak. Ya, ini yang terakhir itu foto saya. Ya, agenda pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, terus tujuan, pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Ya, tujuan pembelajaran CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Lanjut ya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Jadi Bapak atau Ibu cukup bilang setuju atau tidak ya. Nah, saya bacakan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Ya, dari hatinya nih masih banyak yang setuju angkat tangan. Satu, dua, tiga ya. Setuju ya? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju semua ya. Tuh, di sini nambung, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Betul, cuma cukup setuju atau tidak. Nah, kita santai aja, kita lagi sharing ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju?
Ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebatinan universal. Ya. Pasti ibu sebelum saya lanjut, ya, pasti ada yang tahu itu apa disiplin. Ya. Ada yang tahu pengertian disiplin. Ya. Pasti kita kalau disiplin pasti yang terngiang di pikiran kita apa kalau disiplin itu? Tepat waktu, ya boleh disiplin dulu tepat waktu. Terus apa lagi? Kalau dalam disiplin kita yang ada di pikiran kita apa? Tepat waktu, benar. Tidak apa lagi? Pakaiannya rapi. Terus disiplin. Ya. Ada lagi? Nah, tidak melanggar. Ya, satu ya. Ya, terus apa lagi? Banyak ya. Nah, karena positif itu apa ya? Yang baik-baik, yang positif itu yang baik. Oke, lanjut sama itu ya. Nah, sekarang ada permainan. Ya, kita ada permainan perubahan paradigma. Ya, kegiatan perubahan rumah. Jadi Bapak Ibu silakan kalau bisa maju ke depan. Ya, coba ya. Saya maju ke depan ya. Nanti membentuk lingkaran. Ya, silakan Ibu. Saya tegem ya kepala tangan ya. Ya, kalau enggak dapat berdiri dah, berdiri silakan. Nah, tangan yang kanan ya nunjuk seperti pensil begini. Nah, tangan yang kiri begini. Nah, kalau itu nanti dikepenin. Nah, ini kembali. Tuh. Nah, ini gini ya. Nah, ya sebelum kita mulai kebataan saya ada dulu. Nah, yang gini begini. Coba kalau nanti saya memilih harimau, berarti ibu tangkap. Ibu tangkap ujungnya. Ya, ya siap. Ya, konsentrasi. Ya, pada suatu hari di sebuah desa ada seorang yang bernama Pak Hariman. Pak Hariman, bukan harimau. Ya, dia pergi ke hutan. Di hutan sana banyak sekali harimau. Ya, tangkap ya. Nah, kemudian Pak Harimau pergi ke rumah saudara kembarnya namanya Pak Harimin. Ya, ditangkap. Nah, di sana ada seekor anak harimau. Ya, sedang mencari induk harimau. Ya, tangkap Bu ya. Nah, dah, tunggu ya, tangan ya. Nah, itu. Ya, biar ibu-ibu lihat dan konsentrasi ya. Nah, sekarang perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Kalian kita kepala tangannya. Coba ibu atau bapak bayangkan di tangan kita itu kita punya benda yang sangat berharga. Dikepal tangan satu aja. Ya, ada seperti yang tadi. Dikepal, ibu bayangkan semacam berlian, ibu berlian. Kira-kira. Nah, terus ada teman ibu atau bapak mau mengambilnya. Nah, yang sebelah itu coba berusaha untuk mengambilnya dengan cara dirayu, apa dirampas. Ya, bebas. Coba. Kira-kira coba ibu lakukan dengan teman yang sebelahnya dekat aja ya. Coba. Ini ibu bayangin coba. Nah, yang sebelah
teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Lanjut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, selama ini kita melihat perilaku buruk kesalahan kita sebagai apa? Kesalahan kan? Ya. Terus kalau menurut teori kontrol, ya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Dari kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Dari kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, jadi maksudnya dari stimulus respon ini nanti kita pakai menggunakan yang teori kontrol ya. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Tuh ya. Jadi kita jangan menjadikan itu walaupun dia perilakunya misalnya suka di kelas suka apa benda-benda apa meja itu yang dibilang perilaku buruk. Tapi mungkin kalau sekarang itu adalah apa? Bakatnya, bakat anak itu ya, tinggal kita kembangkan. Nah, nanti jelaskan, lanjut. Nah, ini disiplin positif, teori atau teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Gesser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Terus makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang teringat berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Terus semua perilaku memiliki tujuan atau teori motivasi. Satu, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal, terus keyakinan kelas. Nah, itu. Terus ada model berpikir menang-menang. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol. 1 pemukul, 2 membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, 5 manajer. Nah itu 5 posisi kontrol. Segitiga restitusi. 1 menstabilkan identitas, 2 verifikasi kebutuhan, 3 menanyakan keyakinan. Nah ini yang materi yang akan kita bahas ya. Nah yang pertama, apakah makna disiplin? Coba ada yang bisa bantu saya baca? Coba tulis. Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkorelasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang mengetahui potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang bisa hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, terima kasih Bu Pris. Kasih tepuk tangan lagi buat Ibu Pris ya. Ya, lanjut. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid.
Satu. Ya. Terus yang kedua ada? Bebas Bu, nggak ada salah betul. Cuma menumpang kaki dulu aja. Coba dibaca. Ibu lebih senang yang nomor 1, 2 atau 3? Ya, patut. Gatel nggak patut? Nomor 3 patut. Tidak nomor 1. Patut 3. Yang kedua. Bunuh juga nomor 3. Terus bunuh 5 nomor 3. Ya, berarti nomor 3 ini ada apa dengan nomor 3? Ya. Nah, ini untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini emang yang akan kita bahas. Ya, ya. Yang bagus ini dari ketiga ini adalah yang ketiga, yaitu dari diri sendiri, dari motivasi internal, ya, bukan dari orang luar, karena dari diri kita sendiri, ya, gitu. Nah, lanjut. Nah, ini ada soal hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama, nah ibu boleh bebas ini ya, nggak ada salah, nggak ada benar, boleh sesuai pandangan ibu atau bapaknya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nih, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang hukuman? Konsekuensi kasih hukuman? Ayo, kita lihat aja apa konsekuensi. Apa konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Ya, ya betul. Hukuman. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bocah atau siswa murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Ya, ada yang hukuman, ada yang jawab, konsekuensi nanti ada jawaban. Kita lihat. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, guru-guru yang lalu-lalu zaman kita juga pernah kita atau terlambat apa ya? Kita disuruh push up, ya kan? Ini hukuman apa? Konsekuensi. Hukuman. Ada yang konsekuensi? Jawabannya Bu, apa konsekuensi hukuman? Hukuman. Hukuman ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas temannya yang lagi coret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ya, hukuman nggak ada? Nggak. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Nah, misalkan lagi bicara ya, saya pakai sepatunya hitam, dia nggak pakai, terus murid itu disuruh apa? Tidak pakai sepatu. Ini hukuman apa konsekuensi? Hah? Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PKK. Hukuman juga. Bukan konsekuensi. Oke. Ya, kita lihat jawaban dari Bapak Ibu. Kira-kira menurut Ibu atau Bapak benar nggak ya? Nah, ya
konsekuensi. Oke, Bapak Ibu ya, biar lebih semangat ya kita speaking dulu ya. Ya, oke Bu, kita tepuk wow. Ya, ya bisa tepuk wow? Ya, gimana? Coba tepuk wow ya. Jadi, W, O, W, wow ya, gitu ya. Nah, boleh terapkan anak-anak coba. Boleh Bu. 1, 2, 3, tepuk wow. W, O, W, wow. Ya, kayak itu ya, biar melek. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Setelah tadi Ibu mengira-ngira apa itu hukuman, apa itu konsekuensi ini di sini ya. Ternyata ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bocah kalau dihukum sama gurunya pasti sakit, ya. Ya. Terus yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Oh, misalnya gua saya masih ingat. Oh iya, saya sama guru saya waktu saya SD masih Pak. Nah, Anu itu ya. Ada yang ngasih hukuman masih ingat nggak? Iya kan ya. Oh, makanya jangan suka ngasih hukuman ke anak. Ya, pasti kita ingat terus. Oh iya, yang dulu gitu ya. Nah, kalau kita juga sekarang sampai saat ini udah dewasa masih ingat. Nah, itu jadi perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Jadi buat sakit anak ini bahkan sampai saat kita dewasa. Tuh. Kalau dikasih hukuman terus anak membenci kedisiplinan. Misalnya dia diarahkan apa telat maksudnya ya kan, ada peraturan ya kan, dia jadi nggak mau disiplin. Terus hukumannya karena terpaksa, ya kan? Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah ini hukumannya. Terus konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus anak menghargai disiplin. Stimulus karena apa? Mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk menghargai bantuan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara. Nah, jadi kira-kira Bapak Ibu lebih baik hukuman apa konsekuensi? Mendingan konsekuensi daripada hukuman. Ya. Lanjut. Nah, terus ada apa itu restitusi? Ya. Pernah dengar itu restitusi? Pernah dengar belum? Nah, kalau belum, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu namanya restitusi. Tapi saya yakin Bapak Ibu pasti tahu, ya kan? Pasti pernah melakukan, cuma tidak tahu aja namanya, ya kan? Nah, itu namanya restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, lanjut. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Tuh. Jadi dari diri kita sendiri seperti jawaban tadi, dari internal ya, bukan dari eksternal. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, jadi restitusi adalah cara yang paling baik dibandingkan dengan tadi
makhluknya. Tuh, jadi tiap ada murid yang melakukan kesalahan, jadi kita sebagai guru itu harus membantu mereka untuk mencarikan solusi apa yang nanti akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Oke, lanjut. Nah, ini ada banyak sekali Bu identitas gagal hubungan, ya, identitas sukses, ya, yang pertama hubungan, terus ada konsekuensi, ada restitusi. Yang pertama, sesuatu yang meyakinkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Hukuman menyebabkan anak tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang lagi, ya, dia ingat terus kalau dia kasih hukuman sama gurunya. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendek, dia hasilnya sementara karena di domainnya apa? Karena melanggar aturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Nah, kalau yang restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, banyak ya. Terus, nah, nanti ya kita di sesi yang berikutnya nanti kita pelajari lagi. Nah, ini ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, Bapak atau Ibu sudah tahu atau sudah dengar yang namanya keyakinan kelas? Belum? Ya, biasanya keyakinan kelas itu kalau di kelas kita ada yang dulu biasanya namanya peraturan kelas. Ya, kalau sekarang itu namanya keyakinan kelas. Ya, biasanya apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ada yang tahu? Kalau peraturan kelas biasanya siapa yang bikin? Kayak misalnya tanda tertib, datang pukul 7, ya kan? Harus mengatur ini, ya. Itu biasanya bikin siapa? Guru, ya. Itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas, ya, ini kita membuat kesepakatan dulu antara siswa dan guru, ya. Guru cuma memfasilitasi, ya, tapi yang membuat kesepakatannya itu semua siswa. Nah, ini keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang biasa kita terapkan dalam membangun budaya positif di kelas atau di sekolah. Pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, ini poin yang ketiga. Biasanya kalau tanda tertib kan banyak ya. Satu, harus melaksanakan piket, gitu ya. Dilarang buang sampah sembarangan, dilarang apa lagi? Membuli, gitu ya. Nah, yang kita sekarang. Nah, kalau di keyakinan kelas kalimat negatifnya itu seperti dilarang, tidak boleh. Nah, itu kita ganti dengan bahasa. Coba contohnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Coba kalau keyakinan kelas gimana? Bilangin kalimat yang negatifnya. Disepakati coba. Anak-anak, coba kita sepakati kelas kita biar kelas kita bersih gimana? Kalau yang lain-lain kan yang peraturan yang kelas itu misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Coba kalau menggunakan keyakinan kelas, buanglah sampah pada tempatnya. buanglah sampah pada tempatnya. Itu masih kalimat nyuruh ya? Nyuruh, itu masih negatif. Ya. Mari kita jaga kebersihan kelas. Jadi kita nggak memaksakan anak. Jadi anak itu nggak berikan dengan peraturan. Jadi mereka yang buat. Mari jaga kebersihan kelas. Misalkan datang tepat waktu gimana? Saya siap datang tepat waktu. Jangan kalau di kita ya apa? Datang harus tepat dengan sesuai itu ya peraturan ya. Jadi mindset kita atau paradigma kita rubah dengan keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Guru berperan dalam menunjukkan terbentuknya keyakinan kelas sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini kalau keyakinan kelas, jadi antara guru dan murid yang membuat kesepakatannya. Bukannya seperti peraturan. Kalau peraturan biasanya guru saja, karena nggak mengikuti.
tertib saat belajar. Berarti anak tinggal mengikuti karena mereka yang bikin. Ya. Yang kelima, saling menghormati dan menghargai sesama semua. Bilang berantem, bilang berhutang. Biasanya kalau berbahas. Ya, jadi kita buka keyakinan kelas itu seperti ini yang disepakati oleh guru dan siswa. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak? Kalau tidak kita lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini pasti tahu ya Ibu Bapak kebutuhan dasar manusia ya. Nah, yang pertama apa? Coba Bu Malipah dan Kak Antuk apa seperti kebutuhan dasar manusia? Yang pertama Kebutuhan bertahan hidup. ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih, kebutuhan untuk diterima. Ya. Yang ketiga penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir ini kesenangan. Ya. Ini biasanya yang dipengen kesenangan. Fun ya? Atau yang pertama itu survival, kebutuhan bertahan hidup. Terus kasih sayang, belonging, penguasaan, power, kebebasan, freedom, kesenangan, fun. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, ya ini ada sedikit ya Bu. Yang lagi tren sekarang yaitu lagunya Antik Beli ya. Sudah ya, bentar lagunya. Ya, banyak lama ya. Nah, ini ada tepuknya ya. Mungkin ibu juga udah melaksanakannya di kelas ya. Tepuk arti buli. Ya, siapa yang udah bisa? Yang sudah diterapkan di kelas ya. Bu Alifah sudah? Bu Rahman sudah? Nah, Bu Tis sudah? Nah, ini tepuk arti buli ya. Yang belum boleh ini dipakai nanti saat pembelajaran ya. Bisa Bu? Apa enggak? Coba kita praktekkan Bu ya. Biar nanti diterapkan di kelasnya masing-masing. Coba. Masih ingat enggak? Lupa. Tepuk arti buli. Jangan suka menyakiti, jangan suka memukuli, Jangan suka Nih. Ulangi lagi berapa ya? Jangan suka bully no. Sarang teman? Yes. Udah gitu Bu ya. Apa? Coba siapa yang apa mau mimpin? Ayo. Ayo, siapa yang mau mimpin terus teman dimulai? Ya. Jangan suka menyakiti, jangan suka memukuli, jangan suka caci maki, Lagi. Bully no. teman yes. Sayangi teman. Sayangi Ya. teman. Coba, ayo Bu, jalan Bu.
Soalnya enggak nih lagi kasih praktek tuh kelas. Ya, langsung kelas praktek nanti dilatih ke siswa. Ya, tangan lagi deh ya. Nah, ini silakan, ayo. Tepuk tangan. Tepuk anti bully. Tepuk anti bully. Jangan suka menyakiti, jangan suka memukuli, jangan suka caci maki. Bully no. Saya teman. Ya, terima kasih. Ya, itu ya tepuk anti bully ya. Nanti kita terapkan di kelas kita masih. Ya, lanjut ya. Nah, 5 posisi kontrol ya. Ya, ada 5 posisi kontrol guru ya. Nah, yang pertama sebagai pengukur, pemantau bersalah, pemantau manajer, silakan menurut ibu dari 5 ini mana yang ibu suka? Silakan. Teman. Nah, ibu sebagai posisi kontrol guru nih, ibu sebagai apa yang ibu paling suka nih? Apa Wina? Saya sedang mengukur pak. Nah, saya gitu ya. Kalau ada yang kenapa saya suruh pusat seorang sekali gitu. Apa teman gitu. Pasti ibu punya alasan masing-masing ya. Pasti ibu yang biasa yang udah ibu lakukan terhadap siswa ini ibu posisinya yang mana nih kira-kira? Teman, genis, terus dia pastinya dalam soal kita yang pernah kita lakukan yang mana nih? Pantau. Pemantau ya. Nah, kita sebagai pemantau dia guru yang suka memantau siswanya. Benar. Manajer sama teman. Manajer sama teman. Ya dua, itu yang dua. Ya. Berapa? Dua. Teman ya dia dengan siswa itu dekat, ya kan? Bahkan sampai ada guru yang menjaga kita dideketin. Kalau kata orang bahasa nah kita ya itu sama siswanya. Patut yang mana nih? Hukum. Jadi yang bapak sama hukum nih. Teman ya. Soalnya tangan siswanya dia. Nah itu pembuat rasa nggak ada pembuat rasa. Pembuat rasa nggak? Malah kamu gara-gara kamu. Nah, jadi pembuat rasa itu rasa bersalah. Tuh gara-gara kamu nih. Yang lain pelajaran itu ketinggalan misalkan. Tuh itu pembuat rasa. Ada. Nah jadi ada 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama menghukum teman, pembuat rasa, pemantau, manajer. Terima kasih sudah menjawab sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Ya. Ada yang ingin menghukum, ada tadi ya. Nah, banyak teman di sini banyaknya. Nah, coba kita lihat setelah mempelajari ini apa yang lebih bagusnya. Nah ini 5 posisi kontrol. Ya, ini banyak nih. Nah mungkin banyak nanti ya. Nah setelah ada video ini nanti baru ibu bisa menyimpulkan seharusnya kita sebagai guru harus mengambil posisi kontrol yang mana. Nah setelah menyimak video ini mungkin kita tahu mana yang harus kita lakukan atau kita ambil sebagai kontrol kita sebagai guru. Silakan Bu ya ditonton ininya videonya. Pertama posisi pembuku. Naran. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat.
Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi yang masuk penghukum ya. Sekarang yang posisi mungut salah. Orangnya itu juga tapi beda nanti. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nah, sekarang posisi teman. Yang tadi ibu banyak ini posisi teman ya. Naren, Selamat pagi Bu. Akhirnya. wah sudah jam berapa ini nak? Baik, saya. Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa lari kencang tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu posisi pemantau. Nah, tidak ada di pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang terakhir posisi menyediakan. Naren,
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, oke Bu, tepuk tangan Bu. Nah, ya, jadi ada 5 tadi ya, tadi dipanggil. Nah, coba dari video ini kira-kira itu sudah punya apa ya? Kesimpulan dari 5 posisi kontrol ini mana yang seharusnya kita terapkan? Dari cerita atau video tadi? Yang terakhir. Ya, terakhir manajer. Ya, betul sekali Ibu Iris ya. Jadi kita terapkan untuk posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu posisi manajer. Ya, jadi kita nggak usah ngomelin, ngasih hukuman, ya kan? Nah, jadi kita mencari solusi, membantu siswa kita mencari solusi masalahnya. Masalah dia kan terlambat, ya terlambat itu datang sekolah karena banyak faktornya. Nah itu kita tadi kan solusinya dari apa? Kita sebagai manajer cuma nanya aja, mendampingi dia yang menjawab, bukan kita yang harus kamu nanti harusnya sekian, kita biar sekian. Nah jadi kita cuma membantu mencarikan solusi dari permasalahan siswa tersebut. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kita sekarang yang kita ambil itu bukan sebagai penghukum, bukan sebagai guru pemantau, bukan sebagai guru apa tadi? Ya teman, ya kan? Yang kita pakai itu yang manajer. Ya. Jadi kita sebagai guru harus bernama kontrol manajer. Ya. Bagus ya, lanjut. Segitiga restitusi, ya. Nih. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini sama kaitannya dengan tadi yang posisi kontrol manager. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia senang, ya kan? Nah, besok dia akan berubah, bukannya tadi diomelin malah yang ada, ya kan? Dia pusing, ya kan? Tetap besok nanti pasti diulangi lagi. Bahkan dia jadi tadi kesel dengan gurunya, gitu ya. Lanjut, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, gitu ya. Nah, dengan cara 3 langkah restitusi, yang pertama menstabilkan identitas atau stabilize the identity ya. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan.
Ya, jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, contohnya guru berkata, ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, jadi kita bilang begitu ke siswa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi kalimat yang kita ucapkan ke anak itu seperti itu ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu. Bagaimana kita harus berkata itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya. Terus, validasi kebutuhan. Guru berkata, ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, jadi kita ngasih pertanyaan aja, nanti dia yang mencari jawab solusinya, ya kan? Ya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Nah, itu ya kalimat yang kita ucapkan untuk verbal anak ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, itu betul tadi yang dikatakan Pak Tun, dari dalam diri sendiri ya. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah yang pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Lanjut. Nah, ini biasanya kata-kata yang digunakan oleh guru. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Ya, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Makanya untuk melakukan restitusi, segitiga restitusi ini kita harus buat apa? Keyakinan kelas. Jadi kita balikin lagi ke anak. Keyakinan kelas kita apa yang kita sudah sepakati? Nanti dia yang jawab. Selalu apa? Menghargai dengan teman misalnya. Jadi dia tidak berantem, ya kan, tidak bertengkar. Jadi sebelum itu kita di awal sekolah kita harus membuat keyakinan kelas. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Jadi kita tanya, kamu harus mukulin dia, kamu apa yang kamu rasakan? Tuh, pasti kan dia jawabnya bisa apa gitu ya. Nah, kamu menjadi orang yang seperti apa? Tuh. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi cara yang baik menguatkan karakter murid. Yang kelima, restitusi fokus pada solusi. Yang keenam, restitusi membagikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang tujuh, restitusi murid untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini contoh kasus. Yang pertama ya, yang pernah ada di kelas saya, yaitu saya ini videonya nggak benar putar ya. Yuni tidak terima jika pekerjaannya dicoret-coret oleh temannya yang bernama Bunga ya. Ia marah dan tidak dapat mengendalikan emosinya. Coba. Oh, ini bisa ya? Bisa. Oh, ya. Nah, ini kita cara melakukan segitiga restitusinya ya. Nih. Jadi pertama tadi menggunakan 3 tahapan tadi. Jadi tadi Bapak dapat laporan dari sana, tapi kamu bertanya sama gitu ya. Banyaknya kalau marah, Bapak juga masih melakukan hal yang sama. Kalau kondisi harus seperti ini, gitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan?
lewat dan kamu di jalan itu saja. Karena coba kau pikirkan, tindakan kamu marah-marah mengutuk meja sudah bunga, apakah sudah sesuai dengan komunitas kita? Menurut kamu realitas apa yang sudah melanggar? Betul, ini menurut kamu saya mengenali antara orang penting tidak untuk kamu. Baik, jika menurut kamu itu penting, jadi kira-kira apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, tepat sekali pikiran kamu Yuni. Tetap semangat ya. Dan sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Ya, sama-sama. Ya, ini Bu ya. Selain segitiga restitusi contohnya ya. Nah, refleksi Bu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama kita mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Terus peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Ada yang mau ngasih refleksi? Mari Pak. Silakan. Ya. Itu Pak, kalau kita sudah melaksanakan keyakinan kelas Ya, betul. Nah, terus ada salah satu siswa yang melanggar, apa kita harus menghukum, apa harus seperti manajer tadi? Nah, udah Bu. Ya. Jadi gini Bu, berdasarkan yang tadi yang saya sudah sampaikan budaya positif, jadi kita sebagai guru tidak memberikan hukuman lagi kepada anak ya. Jadi kita itu sebagai guru harus menggunakan kontrol manajer. Nah, dengan cara melakukan apa? Itu yang tadi segitiga restitusi. Jadi kita ya dengan menggunakan 3 tahapan langkah tadi Bu. Ya, pertama menstabilkan identitas, validasi, nah untuk yang terakhir keyakinan. Ya, itu Bu. Cukup Bu. Terus ada lagi? Tepuk tangan berbeda yang menanya. Ada lagi? Nah, jadi menurut tadi Ibu nih yang sudah ditanyakan di awal, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi tadi Ibu bilang betul atau salah tadi? Tadi awal, yang di awal nih. Nah, setelah dapat materi yang saya sampaikan, tadi Ibu banyakkan jawabnya apa? Betul ya? Nah, tapi setelah mempelajari ini, jadinya apa ini? Salah. Salah, ya kan? Yang kedua, tadi Ibu banyaknya betul juga ya? Sekarang? Salah. Yang ketiga? Salah juga. Ya, artinya kalau Ibu sudah bilang salah, artinya yang saya sudah sampaikan Bapak Ibu sudah paham dan sudah mengerti. Ya, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa terapkan di sekolah kita masing-masing, khususnya di kelas kita masing-masing. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan. Demikian penyampaian diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak Pak Asep Supriyadi. Semoga penyampaian bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan acara yang keempat yaitu menutup. Marilah kita tutup acara kita dengan pembacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.